Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Gus Mar dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Sedang menjadi perbincangan yang cukup hangat fenomena mantan artis 5V yang kini telah berhijrah dalam tanda petik sehingga kemudian memakai cadar gitu ya. Apa yang ramai menjadi perbincangan dari orang ini, yakni dia mengatakan bahwa sungkem bersujud kepada orang tua dinilai sebagai perbuatan syirik. Tidak perlu sungkem, apalagi sampai sungkem sujud kepada orang tua. Ya, fenomena ini sebenarnya bukan pertama ini, karena sebelum ini juga beberapa mustaz dari kelompoknya 5V ini, yakni dari kelompok Salafi Wahabi, sudah ada yang mengatakan itu. Di antaranya siapa itu namanya yang jenggotnya gambreng itu, siapa Jawas sama siapa itu. Jadi itu memang salah satu prototipe bentuk dari orang yang sudah masuk terjerembab dalam pemahaman atau ideologi Salafi Wahabi. Gemar memusyrikan orang lain, gemar mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Apalagi yang non-muslim, yang sesama muslim saja, mereka dengan enaknya mengatakan kurafat, syirik, bid'ah, kafir gitu, kopar kafir, balang bendom. Nah, oleh karena itulah orang yang masuk dalam kelompok Salafi Wahabi ini, sebagaimana 5V ini, biasa disebut dengan orang yang mengikuti faham takfiri atau Salafi Wahabi takfiri, karena memang gemar atau memang mengkafirkan kelompok lain yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, jadi oleh karena itulah mengapa Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU, sudah cukup lama sebenarnya mengatakan bahwa Indonesia hari ini dalam kondisi darurat Wahabi. Karena memang orang yang masuk ke kelompok atau sekte Salafi Wahabi ini semakin banyak saja. Terutama memang orang-orang yang tidak memiliki basic ilmu agama cukup, atau bahkan yang memang tidak memiliki basic sama sekali gitu ya, nol. Sehingga kemudian ketika bertemu dengan mustad Salafi Wahabi ini menjadi sangat mudah untuk terdoktrin, tercuci otaknya, dan kemudian menjadi berubah sikapnya 180 derajat ya. Mudah mengkafirkan, tidak menghormati ulama, tidak menghormati orang tua, menganggap orang tua yang tidak sejalan dengan mereka orang kafir gitu. Itu sudah biasa di pemahaman ini. Maka tidak berlebihan kalau sekarang hari ini kita mengatakan bahwa Indonesia memang darurat Salafi Wahabi. Kelompok ini, kelompok yang kalau diikuti, kalau dibiarkan semakin banyak, maka niscaya negara menuju kehancuran. Bagaimana mungkin, bagaimana tidak orang kemudian diputus tali silaturahimnya, rasa hormatnya kepada orang tua. Orang dilarang menghormati gurunya, mencium tangannya katanya musyrik, syirik, fitnah, berlebih-lebihan. Kepengenan jotos ya kalau ngomong kayak gitu ya. Jadi oleh karena itulah kepada saudara-saudaraku, adik-adikku dia, terutama yang tidak pernah nyantri, tidak pernah mempelajari ilmu agama dari secara sistematik dari A gitu ya, A, B, C, D, tiba-tiba langsung naik ke M itu, ke Z gitu ya. Maka hati-hati, carilah guru yang benar. Carilah guru agama yang memang qualified ya, kapasitinya, kualitasnya tidak diragukan lagi. Memang dia atau beliau yang ada
jadikan guru itu memang betul-betul ulama, betul-betul menguasai ilmu agama, bukan hanya sekedar mempelajari agama dari buku-buku bacaan, dari Quran terjemah. Nanti Anda akan menjadi orang-orang ya 5V6S ini. Akan dipastikan kalau sudah masuk ke kelompok Salafi Wahabi ini akan menjadi intoleran. Grade berikutnya akan menjadi radikal. Dan langkah berikutnya akan menjadi teroris. Sangat mudah. Dan sudah masuk ke stasiun-stasiun yang menuju ke situ. Jadi, kalau sudah masuk ke aliran itu akan menjadi intoleran, tidak menghormati orang lain, tidak menghormati agama lain, tidak menghormati kelompok lain walaupun satu sesama Islam sekalipun. Ya, contohnya Salafi Wahabi hari ini dipastikan sangat membenci dengan orang-orang NU dan yang lain selain kelompok mereka. Nah, setelah orang menjadi intoleran seperti ini, maka sangat mudah untuk masuk ke dalam sikap-sikap yang radikal. Baik radikalisme secara verbal maupun secara perbuatan dalam action nyata. Setelah itu sangat mungkin juga menjadi teroris. Mudah dalam kondisi tertentu akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut mereka jihad, padahal itu teror gitu. Menganggapnya bahwa itu adalah jihad berlandaskan agama. Nah, oleh karena itu Densus atau mantan petinggi Densus 88 juga pernah mengatakan bahwa seluruh narapidana terorisme hari ini yang dipenjara hari ini seluruhnya lahir dari kelompok Salafi Wahabi ini. Dah kurang apa lagi? Nah, ya itu dia. Kalau yang sudah terjerembab dalam ke kelompok ini, kalau menurut saya, sepengetahuan saya sangat sulit untuk diudari. Sangat sulit untuk dikembalikan kepada manusia normal yang atau kembali kepada pemahaman Islam yang moderat sangat sulit. Kalaupun ada 1001 lah menurut saya, termasuk teroris yang bertobat kembali ke jalan yang benar itu pun hitungannya 1001. Yang lain, yang walaupun di penjara sekalipun dia mengatakan sedang melakukan jihad. Dia sedang menjalani proses keterasingan. Terasing sebagai sebuah sikap yang mulia menurut mereka gitu. Iya betul. Saya pernah berjalan-jalan bersama Menteri Hukum dan HAM dulu ya. Siapa lupa, ke Nusa Kambangan. Di antaranya adalah mengunjungi, melihat dari dekat sel-sel tahanan teroris. Di sana masih takbir, di dalam sel itu masih mengatakan saya yang muslim, Anda yang kafir gitu. Itu sudah di penjara di Nusa Kambangan. Nah, itulah betapa bahayanya ideologi Salafi Wahabi ini. Bagi adik-adikku atau siapapun yang memang ada hati ingin mencari jalan menuju Tuhan, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin menekuni agama, maka yang pertama harus Anda tentukan adalah cari guru yang tepat, mencari guru yang benar, mencari guru yang tidak tersesat, mencari guru yang toleran, yang moderat. Dan secara simpel saya berani mengatakan agar tidak tersesat kepada kelompok Salafi Wahabi ini. Maka Indonesia ada 2 ormas Islam yang sudah sangat tua dan terbesar. Yang pertama Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah Muhammadiyah. Anda masuk mencari guru dari 2 ormas Islam besar ini, insya Allah Anda selamat. Insya Allah tidak tersesat menjadi teroris. Insya Allah tidak menjadi orang yang intoleran, orang yang radikal, apalagi teroris. Rekomendasi saya itu aja, daripada susah-susah, daripada sulit-sulit. Oke ya, jadi kesimpulannya yang terakhir ingin saya sampaikan, gak usah ngikutin apapun fatwa kelompok dari kelompok Salafi Wahabi Takfir ini. Tidak usah dengarkan apa yang disampaikan oleh 5V ini.
Kita punya ulama-ulama besar di Indonesia yang sangat jauh lebih paham tentang ilmu agama dibanding artis-artis kemarin sore yang pada baru hijrah itu, yang hanya bermodal cadar dan modal jenggot gambreng. Nggak usah didengarin. Sangat tidak capable dan sangat tidak layak untuk Anda tiru ajaran-ajarannya. Tirulah tentang agama dari ahli agama. Ikutilah tentang kesehatan, tentang kedokteran dari dokter yang ahli. Jangan ikuti apapun fatwa dari dokter abal-abal, dokter gadungan. Karena Anda pasti akan tersesat. Kalau Anda disesatkan mengikuti dokter gadungan, mungkin korban atau resikonya adalah nyawa Anda, fisik Anda rusak, Anda akan mati, meninggalkan dunia ini karena salah obat. Tetapi kalau Anda tersesat mengikuti ulama-ulama gadungan, ulama yang tidak benar, maka resikonya bukan hanya fisik Anda yang mati, tapi rohani Anda juga bisa mati. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.